Selamat datang di podcast rohani dengan judul Mengapa Manusia Bisa Ditebus Tapi Iblis Tidak? Bersama host kita Yoyakim Putro, selamat mengikuti. Mengapa manusia dapat ditebus tetapi iblis tidak? Dalam episode ini kami membahas perbedaan antara dosa asal manusia dan pemberontakan iblis. Peran Yesus dalam penebusan manusia, serta keadilan ilahi yang menyatakan takdir kekal dari iblis. Dengan dukungan ayat-ayat Alkitab, episode ini memberikan wawasan mendalam tentang makna iman dan harapan bagi kita yang percaya. Chapter 1. Memahami penebusan. Kemanusiaan versus iblis. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa manusia dapat ditebus, tetapi iblis tidak? Ini adalah pertanyaan mendalam yang menyentuh inti dari beberapa konsep teologi yang paling kompleks. Dan hari ini kita akan membahasnya. Jika kita melihat Lukas pasal 10 ayat 18, tolong bacakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Yesus berkata, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Ayat ini memberikan gambaran tentang kejatuhan iblis yang sebelumnya dikenal sebagai Lucifer. Makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan namun memutuskan untuk memberontak terhadap Allah. Berbeda dengan manusia yang jatuh ke dalam dosa karena tipu daya. Seperti yang kita baca dalam kisah Adam dan Hawa di kitab Kejadian, iblis jatuh karena kesombongan dan keinginannya untuk menyamai Allah. Ini adalah keputusan yang penuh kesadaran sepenuhnya datang dari kehendak bebasnya sendiri. Silakan bayangkan perbedaannya. Manusia dalam kelemahannya ditipu, diperdaya. Sedangkan Lucifer dengan segala kesempurnaan dan kedekatannya dengan Allah memilih pembangkangan. Dia mendambakan posisi yang bukan miliknya. Ingin menjadi sama seperti Sang Pencipta. Disinilah konsep kehendak bebas menjadi kunci. Untuk manusia, kehendak bebas ini berarti kesempatan untuk bertobat, untuk dipulihkan melalui kasih karunia. Tetapi bagi iblis yang sudah membuat pilihan final melawan kehendak Allah, jalan itu ditutup. Kejatuhannya bersifat absolut, final, dan tidak dapat dipulihkan. Tentu saja ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Jika manusia dapat ditebus, apa sebenarnya yang membuat kita berbeda? Kodrat spiritual kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memberi kita hubungan khusus dengannya. Sebuah hubungan yang meskipun retak oleh dosa dapat dipulihkan karena Allah memang menghendaki keselamatan manusia. Namun, iblis, dia adalah contoh kehancuran yang total. Seperti gelas yang jatuh dari ketinggian luar biasa, pecahan itu tersebar sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan untuk mengembalikannya ke bentuk semula. Sindiran Alkitab menunjuk langsung pada keputusan kesombongannya sendiri, yang membuatnya terpisah selama-lamanya dari Allah. Dari sini kita dapat melihat perbedaan dasar antara penebusan manusia dan ketidaktertebusan iblis. Yang satu berdasarkan kasih karunia yang diundang untuk bertobat, dan yang satu didasarkan pada keputusan secara sengaja untuk memberontak. Chapter 2. Peran Yesus dalam penebusan umat manusia. Ketika kita berbicara tentang penebusan manusia, penting untuk memahami siapa Yesus sebelum dia hadir secara fisik di dunia ini. Dalam Yohanes 1 ayat 1, tolong bacakan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dikatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat ini mengungkapkan keberadaan kekal Yesus sebagai firman Allah yang bersifat ilahi sejak awal penciptaan. Dia tidak hanya ada sebelum segalanya, tetapi dia juga memainkan peran penting dalam penciptaan. Firman yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, termasuk makhluk-makhluk seperti malaikat dan iblis. Firman menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Ini menunjukkan bahwa pengorbanannya adalah perwujudan kasih ilahi yang tak terukur. Mengapa cara ini begitu penting? Karena kejatuhan manusia memerlukan pemulihan melalui ketaatan. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Kita membaca bahwa dia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan ini menjadi jawaban mutlak untuk ketidaktaatan manusia pertama di Taman Eden. Dengan taat pada kehendak Bapa, Yesus memutus rantai dosa dengan korban dirinya sendiri. Setelah mengalahkan dosa, Yesus mengalahkan musuh berikutnya, yaitu iblis, yang berkuasa atas kematian. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 14, Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. dengan menjadi manusia dan mati, Yesus turun ke alam maut untuk mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dia turun untuk bertempur di arena di mana manusia dinyatakan kalah. Yesus seolah-olah kalah oleh maut, tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Iblis tidak bisa menarik Yesus untuk tetap mati. Dengan ini iblis dikalahkan dan Yesus keluar sebagai pemenang. Melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa maut tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 9, Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kristus yang bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Dia membalikkan kutukan kematian yang mengikat manusia dan membuka jalan bagi kehidupan kekal. Saya ingat ketika pertama kali benar-benar memahami kedalaman cerita ini, itu mengubah cara saya beriman. Saya sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang pengampunan dan mengapa manusia layak diselamatkan. Ketika saya membaca tentang ketaatan Yesus, rasa kasih yang diungkapkan melalui pengorbanannya itu terasa sangat pribadi. Itu bukan hanya cerita, itu menjadi undangan langsung untuk saya percaya lebih dalam. Jadi, siapa Yesus dalam penebusan ini? Dia adalah Firman yang mencipta, Allah yang rela turun, dan penebus yang menang atas dosa, iblis, dan maut. Ini adalah fondasi iman kita bahwa kasih Allah sedemikian rupa sehingga Dia memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan kita. Chapter 3. Ketetapan keadilan ilahi dan harapan yang abadi. Jadi, mengapa iblis tidak dapat ditebus? Pertama-tama, kita harus memahami keadilan ilahi yang begitu final dan tidak berubah. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4 dikatakan, Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Di ayat ini dikatakan bahwa Allah bahkan tidak mengampuni malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi menjebloskan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk menantikan penghakiman. Ini menunjukkan bahwa pemberontakan iblis dan malaikatnya bukanlah sesuatu yang dapat dimaafkan atau dipulihkan. Karena keputusan mereka dibuat dengan kesadaran penuh dan tanpa penyesalan. Lalu, mari kita bahas pertanyaan yang mungkin terdengar aneh, tetapi sering diajukan. Mengapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus iblis? Jawabannya terletak pada sifat dari penebusan itu sendiri. Penebusan dirancang untuk manusia karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hubungan istimewa ini memberikan manusia kemampuan untuk bertobat, untuk kembali ke dalam hubungan dengan Pencipta. Namun iblis, dia telah membuat pilihannya, yang membawa kehancurannya sendiri. Pertimbangkan juga hal ini. Iblis tidak memiliki kapasitas untuk bertobat. Dalam kejatuhannya, dia menjadi seperti kaca yang hancur berkeping-keping, tidak mungkin diperbaiki lagi. Sebaliknya, umat manusia meskipun runtuh karena dosa, tetap mempertahankan hubungan potensial dengan Allah. Rancangan Allah sejak semula adalah keselamatan manusia. Dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. bahwa Dia menginginkan agar semua orang diselamatkan.
Ini adalah bukti dari kasih karunia yang ditawarkan kepada kita melalui Kristus. Namun, bagi iblis tidak ada rancangan seperti itu. Nasibnya sudah ditentukan. Bukannya ditebus, ia ditakdirkan untuk api kekal. Seperti yang digambarkan dalam Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Di mana dikatakan bahwa api itu disiapkan khusus untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini menyimpulkan bahwa tujuan Tuhan tidak pernah melibatkan pemulihan untuk iblis, melainkan keadilan yang kekal. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Dalam keadilan Tuhan, ada akhir yang pasti bagi pemberontakan. Tetapi dalam kasih-Nya, pintu keselamatan tetap terbuka bagi kita. Bagi mereka yang beriman kepada Kristus, penebusan ini menyediakan cara untuk mengatasi dosa, kematian, dan kuasa iblis. Memberi kita harapan yang kokoh di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Sebuah undangan jelas untuk percaya, bertobat, dan menyatu kembali dengannya. Dan itu adalah inti dari iman Kristen kita. Bahwa kasih Allah bagi kita tidak hanya membebaskan, tetapi juga memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang baru dan abadi. Pada akhirnya, realitas ini memberikan kita keberanian untuk tetap berpegang pada Kristus. Mengetahui bahwa melalui Dia kita telah menang. Sampai di sini diskusi kita hari ini. Saya Yoyakim Putro mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan podcast rohani tentang keadilan dan kasih karunia ilahi. Kita sudahi episode ini. Dan jangan lupa untuk membantu menyebarkan pelayanan kami dengan menekan tombol share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga rahmat Tuhan menyertai Anda selalu. Shalom.